pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal pada mata kuliah promosi kesehatan, dan vlog ini dibuat adalah bentuk refleksi pembelajaran dari pertemuan 1 hingga pertemuan kedua yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan dan merangkum materi yang telah dibahas, mulai dari pemahaman dasar promosi kesehatan, ruang lingkup dan dimensinya, hingga peran promosi kesehatan dan meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat. Melalui learning journal ini, saya berharap dapat memahami materi secara lebih mendalam, serta mampu mengaitkannya dengan kondisi dan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Demikian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Promosi kesehatan merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam memelihara serta meningkatkan kesehatannya. Menurut WHO, tahun 2020 mendefinisikan promosi kesehatan sebagai proses memberdayakan masyarakat agar mampu mengendalikan determinan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kontrol terhadap kesehatan masyarakat dan meningkatkan status kesehatan mereka. Ini bukan hanya tentang memberikan informasi kesehatan, namun juga mencakup upaya untuk mengubah perilaku dan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan yang lebih baik. Dimensi promosi kesehatan adalah berbagai aspek yang menjadi dasar strategi promosi kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan bersifat promotif, ditujukan kepada individu sehat agar tetap sehat. Promosi kesehatan dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, melalui tahapan sensitisasi, penyadaran, sehingga edukasi untuk mendorong perubahan perilaku. Berdasarkan model Pender, promosi kesehatan mencakup 6 perilaku utama, yaitu tanggung jawab kesehatan, aktivitas fisik, pola makan sehat, dukungan sosial, penghargaan terhadap hidup, serta pengelolaan stres dan emosi. Dimensi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Promosi kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya, kebijakan dan dukungan lingkungan fisik. Promosi kesehatan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya, kebijakan, dan dukungan lingkungan fisik. Strateginya meliputi pemberdayaan yang enable, menjembatani kepentingan mediate. Strateginya meliputi pemberdayaan, menjembatani kepentingan, dan advokasi dengan fokus pada perubahan perilaku, lingkungan sehat, serta penguatan kebijakan dan peran masyarakat. Mata kuliah pendidikan kesehatan diganti menjadi promosi kesehatan karena adanya perkembangan paradigma kesehatan. Pendidikan kesehatan hanya berfokus pada penyampaian informasi, sedangkan promosi kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi edukasi, pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, dan penciptaan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat. Perubahan ini sejalan dengan konsep promosi kesehatan menurut WHO dan Piagam Ottawa, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan kesehatan saat ini. Promosi kesehatan juga memiliki visi dan misi. Visinya yaitu masyarakat mau dan mampu melihara serta meningkatkan kesehatannya untuk hidup sehat, produktif, bahagia, dan sejahtera. Visi ini selaras dengan pembangunan kesehatan nasional, menekankan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat setinggi-tingginya. Misinya yaitu memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat melalui pendekatan personal, keluarga, organisasi, serta gerakan masyarakat. Mengadvokasi kebijakan berwawasan kesehatan kepada pengambil keputusan, membina lingkungan kondusif untuk perilaku hidup bersih dan sehat, atau yang seringkali kita sebut PHBS. Ini juga termasuk kemitraan sinergis antar pihak. Sasaran promosi kesehatan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer adalah sasaran yang punya masalah
diharapkan mau dan mampu berperilaku hidup sehat. Sasaran sekunder yaitu individu atau kelompok yang berpengaruh terhadap sasaran primer. Sasaran tersier adalah para pengambil keputusan, penyandang dana, dan membuat kebijakan. Ruang lingkup promosi kesehatan mencakup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat luas dengan tujuan utama mengubah perilaku dan lingkungan agar lebih sehat. Peran tenaga kesehatan dalam promosi kesehatan. A. Edukator, memberikan informasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan yang benar, misalnya diet rendah garam untuk pasien hipertensi. B. Fasilitator, memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan. C. Konselor, mendampingi individu atau keluarga dalam pengambilan keputusan, misalnya mendampingi pasien remaja dengan masalah obesitas agar percaya diri. D. Motivator, menumbuhkan kepercayaan diri pasien. Sebagai contoh, memotivasi pasien TB agar patuh minum obat 6 bulan. E. Advokat, memperjuangkan hak pasien dan masyarakat atas kesehatan. Sebagai contoh, memperjuangkan hak pasien lansia mendapat akses fasilitas ramah disabilitas. F. Peneliti, mengembangkannya evidence-based practice dalam promosi kesehatan. Etika profesional dan keterampilan komunikasi menjadi kunci keberhasilan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan. Kompetensi komunikasi efektif, empati, dan keterampilan digital menjadi kunci tenaga kesehatan masa kini. Piagam Ottawa yang dirumuskan pada tahun 1986 oleh WHO menetapkan 5 strategi utama promosi kesehatan untuk membangun masyarakat sehat secara berkelanjutan. Kebijakan berwawasan kesehatan strategi ini mendorong pembuatan kebijakan menghasilkan regulasi publik yang mendukung kesehatan di semua sektor, seperti penilaian dampak lingkungan untuk industri baru, lingkungan yang mendukung fokus pada penyelidikan fasilitas publik oleh pemerintah daerah, termasuk sistem pengolahan sampah dan air bersih. Untuk memfasilitasi perilaku sehat masyarakat, reorientasi pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan layanan kesehatan harus melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif, bukan hanya penerima, sehingga pelayanan lebih berorientasi pada pemberdayaan komunitas. Pengembangan keterampilan individu, meningkatkan kemampuan pribadi melalui pendidikan dan pelatihan agar individu mampu mengelola kesehatan mereka sendiri secara efektif. Gerakan masyarakat memperkuat aksi kolektif komunitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan lokal melalui partisipasi aktif semua pihak. Piagam Ottawa adalah kesepakatan internasional tentang promosi kesehatan yang dihasilkan dari konferensi internasional pertama promosi kesehatan di Ottawa, Kanada, tahun 1986 oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Piagam ini menjadi pedoman utama tujuan dan konsep promosi kesehatan. Di Piagam Ottawa sendiri ada 5 bidang aksi, yaitu kebijakan publik yang sehat, lingkungan yang mendukung, penguatan aksi masyarakat, pengembangan keterampilan pribadi, reorientasi layanan kesehatan dan pencegahan, dan promosi. 3 strategi utama yaitu ada advokasi, mediasi, dan pemberdayaan. Piagam Ottawa menegaskan pentingnya pendekatan menyeluruh untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Piagam ini lahir karena meningkatnya kesadaran bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis, tetapi juga oleh perilaku, lingkungan, dan kebijakan.